Halo guys, apa kabarnya hari ini, baik kan? Ngomong-ngomong, kalian udah pada makan kandang ayam? Ya, balik lagi di channel Alagis Animasa. Pada video kali ini saya Bang Kodok akan berteori lagi tentang pertarungan antara Sarada Uchiha dan Senju Hidari. Semenegangkan apa dan seadrenalin apakah? Jadi seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai udahan ya guys, langsung saja cekidot. Bagaimana jika pertarungan antara bapak dan anak terjadi jika suatu saat nanti Sarada Uchiha akan bertarung melawan ego Jubi dari Hidari? Kira-kira bagaimanakah pertarungan yang akan terjadi di antara keduanya dan jutsu apa saja yang akan mereka keluarkan dan perlihatkan kepada kita semua? Berikut Bang Kodok sudah merangkum dan menganalisa tentang pertarungan yang akan terjadi di antara mereka berdua. Sarada Uchiha melawan Hidari adalah pertarungan yang pasti akan terjadi di cerita anime Boruto. Sudah dijamin 99%, pertarungan itu akan muncul di masa depan, tinggal kita menunggu waktu saja. Dan di chapter keberapa pertarungan itu akan terjadi? Sebelum kita masuk ke bagian adu jutsu yang akan terjadi di antara mereka berdua, terlebih dahulu kita harus membayangkan apakah Sarada Uchiha akan benar-benar merasa siap ketika nanti bertarung melawan. Maksudnya, apakah Sarada bisa bertarung melawan sosok yang mirip dengan ayahnya itu sendiri? Apakah dia bisa bertarung dengan keadaan hati yang normal ketika nanti berhadapan dengan wajah yang mirip sekali dengan ayahnya, yaitu Uchiha Sasuke? Dan yang akan muncul ada dua kemungkinan yang paling umum. Kemungkinan yang pertama, Sarada bisa bertarung seperti biasa jika dia tahu bahwa tidak ada efek samping yang merugikan ayahnya, jika itu tidak mempengaruhinya. Dan kemungkinan yang kedua, Sarada tidak akan bisa bertarung seperti biasa jika dia tahu akan ada efek samping yang merugikan ayahnya. Jika dia nantinya sampai membunuh Hidari, saya rasa protagonis, hal seperti ini sering terjadi di mana ketika seseorang protagonis harus bertarung dan bertemu lawan musuhnya, umumnya dia akan dihadapkan pada dampak yang cukup negatif yang bisa saja terjadi. Contoh misalnya ketika para shinobi harus dihadapkan pada pertarungan melawan Edo Tensei, orang yang pernah mereka kenal, maka mereka akan bertarung dengan setengah hati, karena mereka merasa seperti bertarung dengan teman atau kerabat yang dekat dengan mereka. Padahal mereka tahu bahwa Edo Tensei hanyalah sebuah mayat hidup yang digunakan sebagai alat untuk berperang. Masalahnya yang membuat mereka tidak enak hati ketika bertarung melawan Edo Tensei tersebut adalah suara yang keluar, dan ingatan yang Edo Tensei miliki itu sama dengan suara dan ingatan yang ada di para shinobi. Jadi ini merupakan dampak negatif yang mereka akan rasakan, adalah mereka seperti membunuh teman asli mereka untuk yang kedua kalinya. Nah, kalau Hidari, kemungkinan bukan perasaan seperti itu yang akan ia timbulkan, melainkan perasaan negatif yang akan ditimbulkannya karena berasal dari efek seperti apa yang akan terjadi pada tubuh Sasuke yang asli. Jika Hidari dilukai atau dibunuh oleh Sarada, mungkin alasan kenapa Sasuke tidak dibuat mati setelah dimakan oleh Jubi selama 3 tahun, karena Jubi ingin memanfaatkan tubuh asli Sasuke untuk memperlemah lawan yang akan menghadapi Hidari nanti. Contohnya seperti Sarada Uchiha. Menurut kalian, apakah analisa ini cukup masuk akal? Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang kita akan mulai menganalisa kekuatan seperti apa yang akan muncul di pertarungan antara Hidari melawan Sarada Uchiha. Dari sisi Hidari terlebih dahulu, saya rasa Hidari akan menggunakan beberapa jutsu ini. Yang pertama adalah petir hitam. Petir hitam adalah petir terkuat dari anime Naruto, yang hanya dikuasai oleh Raikage ketiga dan juga Darui. Penggunaan petir hitam ini cukup terbatas karena memakan cakra yang cukup besar. Ini sebabnya Raikage ketiga jarang sekali menggunakan petir hitam meskipun dia menguasainya dengan sangat baik. Jika petir hitam dikuasai oleh Hidari, hal ini sangat masuk akal karena Hidari mempunyai kapasitas cakra yang lebih besar. Dan terlebih lagi dia mempunyai energi alam dan cakra elemen yin, harusnya potensi Hidari untuk menguasai petir hitam akan sangat lebih besar. Untuk melawan petir hitam milik Hidari, Sarada tidak bisa hanya mengandalkan teknik Chidori yang biasa saja. Sudah pasti Chidori dengan petir hitam akan lebih unggul. Petir hitam harus ada tambahan energi lain supaya Chidori milik Sarada bisa berimbang dengan petir hitam milik Hidari. Maka sangat besar kemungkinannya kalau Sarada akan menguasai segel Byakugo sebelum bertarung melawan Hidari. Hanya ini satu-satunya energi tambahan yang bisa dipelajari oleh Sarada karena ibunya sudah menguasai kemampuan segel Byakugo.
Dengan menguasai segel Byakugo maka tubuh Sarada akan lebih kebal terhadap serangan dari Hidari. Sebenarnya Sarada tidak perlu khawatir tentang masalah pertahanan karena kemungkinan besar dia sudah menguasai teknik Susanoo. Kenapa saya cukup yakin kalau Sarada bisa menguasai teknik Susanoo? Alasannya karena posisi Ada saat ini hampir mirip dengan Uchiha Itachi. Itachi berhasil membangkitkan Susanoo setelah dia bergabung dengan Akatsuki. Entah butuh berapa tahun bagi Itachi untuk bisa menguasai kekuatan itu. Tapi yang jelas sepertinya jika dihitung sejak dia meninggalkan desa Konoha, usianya masih 14 tahun dan dia mati pada usia 21 tahun, berarti sudah selama 7 tahun Itachi mempunyai mata Mangekyo Sharingan. Kenapa dihitung dari sejak Itachi berusia 14 tahun? Karena pada kenyataannya Itachi memang menyaksikan kematian sahabatnya Uchiha Shisui pada usia 14 tahun itu dan saat itulah dia membangkitkan mata Mangekyo Sharingannya, sama halnya dengan Sarada. Setelah dia menyaksikan Boruto dituduh sebagai pembunuh Hokage. Sarada masih berusia 12-13 tahun, dan di usia seperti itu Sarada berhasil membangkitkan mata Mangekyo-nya. Sarada mengalami skip selama 3 tahun. Apakah dalam 3 tahun itu Sarada tidak mampu menguasai Susanoo? Apakah penderitaan yang dialaminya tidak separah penderitaan Sasuke di masa lalu? Yang mana Sasuke saat itu sudah mengetahui fakta kalau kakaknya dimanfaatkan oleh petinggi desa Konoha. Lalu setelah itu dia mempunyai dendam yang amat besar terhadap Danzo, dan ingin membunuhnya saat itu. Sehingga akhirnya dia berhasil membangkitkan kekuatan Susanoo-nya. Harusnya Sarada bisa mengalami hal yang sama. Ayahnya dianggap sebagai buronan karena membantu Boruto kabur dari desa Konoha. Boruto dengan teman dekatnya dianggap sebagai pembunuh Hokage. Tidak ada seorang pun di desa Konoha yang percaya dengan kata-katanya. Termasuk teman-temannya sendiri yang paling dekat dengan Sarada. Apakah penderitaan itu masih kurang untuk membangkitkan kekuatan Susanoo? Silakan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Saat ini kita belum mengetahui bagaimana keadaan Sakura. Jika telah terjadi sesuatu pada Sakura, selama masa time skip mungkin itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa Sarada bisa membangkitkan kekuatan Susanoo meski Sarada sudah bisa bangkitkan Susanoo. Hidari pasti sudah lebih terbiasa menggunakan kekuatan Susanoo, karena dia mewariskan kekuatan tersebut dari Sasuke Uchiha. Pertarungan antar dua pengguna Susanoo kita memang tidak pernah melihatnya, jadi pertarungan tersebut pasti akan sangat seru sekali. Lalu apakah pertarungan antara Hidari melawan Sarada akan berakhir dengan imbang? Tentu saja tidak. Tidak ada pertarungan yang akan berimbang di cerita Naruto sampai Boruto. Pasti akan ada salah satu pihak yang lebih diunggulkan dalam pertarungan tersebut. Contoh ketika Itachi bertarung melawan Sasuke. Apakah Sasuke dikatakan berimbang melawan Itachi? Mungkin awalnya dibuat hampir seperti itu. Terlihat Sasuke berhasil terlepas dari genjutsu milik Itachi. Lalu saat adu teknik Shuriken Sasuke bisa mengikuti gerakan Itachi dengan baik, tapi ketika Sasuke berhasil melepaskan jutsu terkuatnya yaitu Kirin, apa yang terjadi setelah itu? Itachi akhirnya mengeluarkan kekuatan terkuatnya yaitu Susanoo. Dari sini Itachi sudah mulai lebih unggul daripada Sasuke. Bahkan meski Sasuke sudah dibantu oleh kekuatan Orochimaru dia tetap saja kalah dari Itachi. Tapi lagi-lagi sebuah plot twist muncul. Itachi saat itu sudah mencapai batasnya, karena dia memang menderita sebuah penyakit. Pertarungan Hidari melawan Sarada pasti akan dibuat seperti itu. Kita akan merasakan ceritanya, naik turun. Kadang Sarada bisa terlihat berimbang melawan Hidari, atau bahkan lebih kuat, tapi terkadang juga kita akan melihat Hidari jauh lebih kuat daripada Sarada. Namun endingnya kemungkinan sudah bisa ditebak. Sasuke pasti akan bantu Sarada untuk bisa menang dari Hidari. Entah seperti apa rangkaian cerita yang akan terjadi. Namun yang pasti pada akhirnya Sarada akan keluar sebagai pemenangnya. Dan setelah pertolongan tersebut berakhir dia akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi seperti Sasuke Uchiha yang menang dari Itachi Uchiha. Dan akhirnya dia mempunyai mata Mangekyo Sharingan. Kesulitan saat dalam menghadapi Hidari nanti kemungkinan adalah karena penggunaan tanda cakarnya Hidari. Sarada harus mempunyai solusi untuk mengatasi perpindahan Hidari, yang selalu menggunakan tanda cakra kode. Kalau menurut kalian kira-kira kekuatan apa lagi yang paling merepotkan dari seorang Hidari? Silakan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai udahan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share.